Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Sabilun Najah Sawut Ratap Gedangan Sidoarjo. Kita bertemu di program Kajian Kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini kami ada di Masjid Sabilun Najah Sawut Ratap Gedangan Sidoarjo. Bersama kami sudah ada Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur sampai pukul 6 pagi nanti. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Yai sehat ya. Alhamdulillah berkat doa panjenengan dan bunda-bunda solihah sehat. Sehat-sehat semuanya ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan Ibu? Tereng, Sami. Tapi kelihatan. Kelihatan cerah ceria. Seragamnya baru. Alhamdulillah seragamnya dan baru. Di belakang ada tulisannya belum lunas. Kalau sudah lunas bilang minta lagi. Minta lagi. Baik, Yai hari ini kita bicara tentang perempuan yang haram dinikahi. Dan ini penting ya soal fikih atau soal syariat ini. Mudah-mudahan dipahami oleh semuanya, terutama keluarga-keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Jangan sampai salah. Kalau salah, batal, haram, dan itu ada kafaratnya, ada hukumannya gitu ya. Moga kita mulai ya. Baik, terima kasih Ustadz Isa Ansori dan Bunda Solihah. Saya harus membahas perempuan yang haram dinikahi itu atas permintaan. Insya Allah ada 500 lebih permintaan bunda-bunda itu lewat WA maupun telepon. Ustadz, tolong dibahas dong di TV tentang perempuan yang haram dinikahi. Jadi saya bismillah akan bahas itu. Sebuah referensi Hasyiah Al-Bajuri Al-Abdi Qasim jilid 2 pada halaman 110, 111 sampai 112. Mestinya sebelum kita membahas tentang mahram, perempuan yang haram dinikahi itu, kita membahas tentang nikah terlebih dahulu. Cuma kalau saya bahas dari nikah sampai akhir waktunya habis. 1 tahun nanti. Cuma saya akan cerita terlebih dahulu, singkat dulu tentang nikah. Mukaddimahnya ini nikah. Nikah itu kata Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya Fiqhul Islam wa Adillatuh atau Nihayatu Zanya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yaitu aktun yatadammanu ibahata wat'in bilaftil inkah wa tazwid. Dua hamba Allah diperbolehkan melaksanakan hubungan suami istri setelah melaksanakan ijab dan qabul. Nah, tentunya bunda-bunda solihah sebelum memasuki ijab dan qabul ada 5 rukun yang harus ada di saat mau akad nikah. Pertama ada calon manten laki. Jelas lakinya loh ya. Jelas lakinya. Ada calon manten laki. Yang kedua ada calon manten perempuan. Jelas perempuannya. Jelas asli. Perempuan. Kalau asli itu biasa usoili itu sudah jelas. Saking aslinya. Itu harus jelas Bun J. Jadi lakinya harus jelas, perempuannya harus jelas. Ada laki nggak ada perempuan mau nikah dengan siapa? Nah, itu apa? Ada perempuan nggak ada laki mau nikah dengan siapa? Terus yang ketiga harus ada wali. Di berbagai macam kesempatan termasuk di Jawa Pos TV ini saya sudah ngupas tuntas tentang wali nikah. Lalu yang keempat syahidain 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab dan qabul. Ijab qabul. Setelah mereka memasuki nikah,
suami istri sudah masuk nikah itu, maka disitulah muncul apa yang namanya mahram, apa yang namanya mahram, perempuan yang tidak boleh dinikahi. Maka oleh sebab itu, sebelum anak kita melangsungkan pernikahan, maka terlebih dahulu dicek dulu. Yang laki itu anaknya siapa, yang perempuan anaknya siapa. Itu harus, Bun. Jangan hanya berpatokan, oh ya cantik nak, oh ya ganteng nak. Jangan-jangan setelah menikah kayak kasus di wilayah Kecamatan Wiyung. Waktu itu saya pernah jadi kepala KUA. Setelah dinikahkan selesai, jebret, ternyata itu saudara seayah. Ayahnya dulu saat di Surabaya punya istri, lalu melancong. Apa melancong itu ya? Ya, bepergian. Merantau. Di rantau itu menikah lagi dengan seorang perempuan, punya anak perempuan yang di sana di Surabaya laki. Ketemulah di kampus si anak sama anak. Lalu akhirnya bertemu dan menikah. Wallahu a'lam, prosesnya tidak paham. Setelah diurus itu saudara seayah. Kan nggak boleh. Makanya harus selektif, dicek dulu itu anaknya siapa, lalu rumahnya di mana. Itu sebuah kewajiban bagi kita orang tua untuk bertanya, Bun, untuk bertanya. Maka di situ akan muncul yang namanya mahram. Mahram itu nanti kita jelaskan ada dua, Bun. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad ini nanti akan saya jelaskan secara tuntas, yaitu wanita yang haram dinikahi selamanya. Tidak boleh selamanya itu dinikahi. Lalu berikutnya nanti menunggu yang setelah lewat ini ya. Oke. Sabar ya pemirsa. Dan kita masih ada di program kajian kini. Sesaat lagi kita akan lanjutkan tema kita tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program kajian kini Jawa Pos TV, terima kasih, termasuk bagi Anda yang sejak tadi mengikuti program ini, yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kami berdua bersama Yai Farmadi, saya Isa Ansori, ada di Masjid Sabilun Najah, Saud Ratap Gedangan Sidoarjo, bersama ibu-ibu jamaah Majelis Taklim di Masjid Sabilun Najah. Dan sekali lagi ibu-ibu, kita masih ada di program kajian kini. Inspirasi. Baik, Yai Farmadi, kita lanjutkan ya tema kita tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Monggo ya. Baik, terima kasih. Tadi masih mukadimah ada mahram mu'abbad. Selamanya, kapanpun, apapun yang terjadi, perempuan itu tetap haram dinikahi. Yes. Selamanya. Yang kedua ada mu'aqqad. Mu'aqqad itu wanita
haram dinikahi karena sesuatu hal. Nanti kita akan ngobrol ini karena sesuatu hal ini haram tapi satu saat boleh. Boleh. Yeah. Tapi nanti, tar dulu. Sabar. Dalam sebuah referensi ini wal muharramat, artinya al muharramatu nikahunna bin nasi arba'at asarata. Jadi orang perempuan yang tidak boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi muharramat itu adalah arba'a asarata, 14. Ada 14 ya. 14, bukan 14 orang. Yeah. Ini 45 orang. Ibu dia, pertama sab'un bin nasabi. 7 golongan orang ini bin nasabi karena nasab. Satu nasab. Siapa yang tidak boleh dinikahi karena nasab itu? Pertama al-um, ibu, anak kandung nikah sama ibu kandungnya, al-um namanya, nggak boleh, nggak boleh. Meskipun misalnya anaknya seorang presiden, nggak boleh. Islam tidak mengajarkan begitu, tidak boleh. Jadi dalam Al-Quran surah An-Nisa itu hurrimat alaikum ummahatukum, ibu-ibunya, ibu terus ibunya ibu, mbah ya, nenek. Lalu di atasnya lagi buyut, enggak boleh, ummahatukum. Wa banatukum, dan anak-anaknya, anak perempuan. Wa akhawatukum, saudara perempuan. Itu ayatnya surat An-Nisa 23. Dalam fikih pertama al-um, ibu. Yang kedua al-bintu, anak perempuan. Bintun itu anak perempuan. Saya punya anak perempuan, bintun bagi saya. Ustadz Isa Ansori punya anak perempuan, namanya bintun. Meskipun cantik pun kayak apa, nggak boleh. Karena saking takutnya diambil orang lain, misalnya eman-eman, wes tak ambil sendiri, nggak bisa. Al-Qur'annya An-Nisa tidak memperbolehkan al-bintu. Termasuk al-bintu ini anaknya bintun, cucu saya, cicit saya, nggak boleh, nggak boleh. Tapi ibu mungkin sudah pernah dengar kan, karena anaknya terlalu cantik, kaya raya, lalu banyak orang yang minta itu adalah tidak sekufu, tidak setara menurutnya, akhirnya terpaksa anaknya dinikahin sendiri oleh ayah kandungnya. Nggak bisa itu, Bu. Kalau sudah nggak bisa melanggar aturan itu nanti yang namanya zina, zina. Bintun nggak boleh, anak perempuan. Berikutnya yang karena nasab itu adalah al-ukhtu, saudara perempuan. Ustadz Isa punya saudara perempuan, saya punya saudara perempuan, nggak boleh, Bun. Karena misalnya ini cuma contoh, bapak ibu kita sudah wafat, saya hanya hidup berdua sama adik perempuan saya, misalnya, kasihan sejak kecil ditinggal ayah, ditinggal ibu, sudah hidup berdua, lalu akhirnya diminta oleh orang lain, nggak boleh tak nikahi sendiri. Saking cintanya, saking kasihannya, nggak boleh. Saudara perempuan, inilah yang saya sampaikan tadi. Maka nanti seorang wali itu, Bun, wali nikah itu nanti yang sering terjadi itu, sering saya sampaikan, suami istri cerai, punya anak perempuan. Yang anak perempuannya itu di saat cerai suami istri besar sama ibu kandungnya, sementara suaminya nikah lagi, kan begitu? Si ibu itu membesarkan anaknya. Di saat si anak perempuan sudah usia nikah, datang ke kantor urusan agama,
di wilayah ibu, lalu ditanya oleh kepala KUA, mana walinya, mana ayah kandungnya. Si ibu lalu menjawab, bapaknya, ayahnya sudah wafat saking mangkelnya, misalnya. Nggak bisa, Bun. Jadi nggak bisa, harus dibuktikan. Kalau panjenengan datang ke kantor KUA misalnya, ke kantor urusan agama, menyampaikan ayahnya sudah wafat, mana bukti wafatnya? Bukti wafatnya itu adalah ada surat keterangan kematian berawal dari kelurahan. Si A ini sudah betul wafat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Karena mangkel, ditinggal cerai lalu ditinggal nikah lagi, ngomong di KUA, dah meninggal. Enggak bisa. Kalau terpaksa semacam itu, fanikahuha batil, nikahnya enggak sah karena walinya masih ada. Nah, termasuk juga ukhtun, ya. Ukhtun, saudara perempuan yang saya sampaikan di awal tadi terkait dengan wali, maka dicek. Wali itu adalah pertama ayah kandung. Lalu kalau ayah kandung enggak ada, ke atas, Bun, ayahnya ayah. Mbah ya? Pak D. Apa? Oh, ayahnya ayah. Ayahnya ayah. Mbah. Lalu Ya, ke atas kakek. ayahnya ayah. Kalau ayahnya ke atas terus sudah tidak ada, yang kedua tanya, yang perempuan yang mau nikah ini punya saudara laki-laki apa enggak? Punya, Pak. Nah, kalau punya, saudaranya seayah seibu. Ya, Bun, ya. Ya. Lalu ternyata si perempuan yang mau nikah ini ternyata hanya berdua, Pak, perempuan semua. Nanti kita lanjutkan setelah yang lewat. Sabar, karena ini penting, pemirsa, bahasanya tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dan kita masih ada di program kajian Kini Jawab Pos TV. Saya Isa Ansari bersama Yai Farmadi akan melanjutkan tema ini sesaat lagi. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawab Pos TV. Ya. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawab Pos TV. Pemirsa, selamat pagi. Saya Isa Ansari bersama Yai Farmadi. Sekarang ini ada di program kajian Kini Jawab Pos TV. Dan kami berdua ada di Masjid Sabilun Najah, Saud Ratap Gedangan Sidoarjo, bersama ibu-ibu dari Masjid Salim Jamaah Masjid Sabilun Najah di Saud Ratap Gedangan Sidoarjo. Ibu-ibu, kita masih ada di program kajian Kini. Inspirasi. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali untuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Jumlahnya tadi ada 14 ya. 14. Ya, monggo ya. Jadi berikutnya tadi itu, kalau ternyata yang mau nikah si perempuan ini hanya 2 perempuan semua, maka ditanya walinya, Bu, apakah si bapak, si ayah ini punya istri 2? Iya, Pak. Apakah dengan istri yang kedua punya anak laki-laki?
Iya, itu walinya saudara seayah, akhun li'ab. Kalau saudara saya seibu, akhun lil abawain atau syakik. Itu boleh. Boleh, walinya nanti saudara seayah. Nah, kalau ternyata tidak Pak, ayahnya hanya istrinya satu, istri satu. Baik, kalau hanya istri satu malah ditanya, ayahnya ini punya saudara laki-laki apa enggak? Punya. Ustadz Isa Ansori saudaranya adalah Farmadi, ya itu walinya. Amun Syakik namanya, ya. Saudara, paman, seayah, seibu. Ternyata ada Pak paman tapi wafat semua. Baru tanya berikutnya, paman tadi itu punya anak laki apa enggak? Keruat Bu? Badan. Kalau diurut digambar gitu kelihatan ya. Oh, nanti tak gambar ya. Baru ya. Dari paman. Paman ini punya anak laki apa enggak? Punya, ya itu walinya. Sepupu ya, sepaha ya. Sepupu. Ada Pak, tapi tinggalnya di Jakarta. Sementara anak saya tinggalnya di Surabaya yang mau nikah. Ya itu harus datang waktu akad nikah. Lalu berikutnya Pak, bagaimana? Insya Allah nggak bisa datang Pak, karena berbagai macam kegiatan atau mungkin transportasi mahal misalnya. Gampang, ada taukil wali bil kitabah. Akad nikah tetap bisa berlangsung, tapi nanti si wali saudara sepupu tadi itu tidak harus datang. Taukil wali bil kitabah, mewakilkan wali lewat surat. Caranya bagaimana? Saudara sepupu yang di Jakarta yang bertindak sebagai wali itu datang ke KUA di mana dia tinggal di kecamatan, matur kepada kepala KUA lewat bentuk tulisan, mewakilkan kepada KUA di Jakarta, lalu dikirimkan ke KUA di wilayah Surabaya di mana perempuan tinggal. Maka nanti yang menikahkan adalah kepala KUA di Surabaya. Taukil wali bil kitab. Gak ruwet. Kalau Pak ruwet Pak, oh jangan. Kalau ini dilanggar, fanikahuha batil, nikahnya batal. Ukhtun, saudara perempuan. Yang sering bukan sering terjadi, pernah kejadian saudara perempuan, si suami punya istri lebih dari 2. Di Surabaya punya anak perempuan, di luar Surabaya punya anak laki. Berarti saudara seayah kan ya, beda ibu. Lalu ketemu sama besar lalu nikah, nggak boleh. Karena itu saudara seayah. Nah, kalau terpaksa dinikahkan misalnya, dan kejadian ada. Kalau terpaksa si laki Surabaya dengan yang perempuan, misalnya Pontianak misalnya, Kalbar misalnya, terpaksa karena ketemu di kampus, satu kampus, bla bla menikah, terpaksa setelah diurus itu ternyata saudara seayah, maka pernikahan itu harus difasid. Pernikahan itu harus dibatalkan. Wajib hukumnya Bu, karena pernikahan itu batal. Cara memfasidnya, buku nikah tadi itu dua-duanya dibawa ke pengadilan, sampaikan secara jujur, ada bukti autentik, ada tetangga kanan kiri bla bla bla, maka itu akan nanti diputuskan oleh pengadilan agama, pernikahan ini adalah pernikahan batal, fasid. Makanya hati-hati Bunda. Nggih. Kadung cinta ya? Kadung cinta ya Pak. Iya, tapi Allah melarang. Gak apa-apa Pak, kadung cinta. Nah, biasanya hubungan yang sedarah tadi itu, yang tidak boleh dinikahi tadi itu, kalau memang terpaksa harus menikah, misalnya terpaksa menikah tanpa faham, insya Allah anaknya cacat. Ada yang idiot. Yang saya sendiri pernah jadi kepala KUA.
Dan ada itu, kasus itu. Maka hindari, hati-hati. Jangan yang penting terpaksa Pak karena terlanjur cinta, yang laki ganteng, yang perempuan. Al-Quran melarang. Itu. Ukhtun. Berikutnya adalah al-khalah, bibi. Bibi dari ibu. Ibu saya punya saudara perempuan, bibi nggak boleh. Terus ke atas, bibi punya kakaknya bibi, misalnya termasuk namanya bibi, khalah namanya. Nggak boleh, Bun. Nikah sama siapa? Sama bibi. Bibi siapa? Kakaknya ibu atau adiknya ibu. Nggak boleh. Berikutnya ada ammah. Ammah itu bibi dari bapak. Ustadz Isa Ansori, saudaranya ayah saya misalnya. Ternyata punya adik perempuan, kan bibi dari ayah kan? Bibi nggak boleh. Adiknya Ustadz Isa Ansori, karena Ustadz Isa ini ada saudara ayah saya, punya adik perempuan, bibi bagi saya, bibi dari paman kan ya? Bibi dari paman, nggak boleh. Hati-hati ya Bunde. Al-Quran loh, Al-Quran. Lalu berikutnya, mohon maaf ini yang sering terjadi Bun. Yang sering terjadi, ada seorang anak diambil anak, adopsi ya. Nanti saya jelaskan setelah yang lewat ya tentang adopsi. Baik. Sabar dulu ya, Ibu-ibu. Dan pemirsa, kita masih ada di program kajian kini di Jawa Post TV. Kita sedang bahas tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dan masih ada beberapa segmen lagi untuk kita lanjutkan tema ini saat lagi. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect dan menghibur. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Program kajian kini Jawa Post TV masih terus Anda ikuti dan saya Isa Ansori. Saya bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur masih bersama Anda sampai tuntas program ini pukul 6 pagi nanti. Dan saya juga bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Sabilun Najah di Sawetratap Gedangan Sidoarjo. Dan pemirsa serta ibu-ibu, kita masih ada di program kajian kini. Inspirasi Nur. Ya, supaya nggak ngantuk. Karena belum sarapan ya. Itu makanya. Sabar dulu ya. Kita lanjut kembali. Ya, ini Bunda, misalnya kita ngambil anak apa namanya? Anak angkat. Ya? Anak angkat. Panjenengan, mohon maaf, tidak punya anak. Datanglah kemanapun, ke puskesmas, ke mana, panjenengan ada anak yang masih kecil, lalu diambil oleh panjenengan. Si anak itu ternyata perempuan dan anak itu belum punya akte kelahiran. Sering terjadi anak itu diberi diatasnamakan ayah dan ibunya, mereka yang ambil.
Di saat anak sudah umur menikah yang perempuan, anak perempuan tadi itu, siapakah walinya? Bukan bapak dan ibu angkat tadi itu. Betul. Panjenengan datang ke KUA karena akte kelahirannya atas nama bapak dan ibu angkat, ijazahnya terus sampai ke bawah atas nama bapak dan ibu angkat, ya kan? Karena berdasarkan dari akte tertua. Akte kelahiran, KK, ijazah, SD sampai S1, sampai SMA, S1, S2 tidak ada nama orang tua. Maka KUA itu hanya faham berdasarkan akte kelahiran bersama KK, termasuk ijazah. Oh, ternyata si perempuan ini anaknya si A dan si B, kan begitu. Ternyata si A dan si B ini adalah bukan ayah dan ibu kandungnya, hanya ayah angkat. Mereka berdua, ayah dan ibu kandung ini, tidak boleh menjadi wali nikah bapaknya. Kenapa? Karena bukan walinya. Siapakah walinya? Kalau memang ada panjenengan minta anak-anak tetangga yang diberikan, yaitu walinya. Lalu walinya enggak diketemukan, Pak, karena anak ini saya temukan di jalan, sering Bu, sering begitu. Diketemukan di jalan. Ya maka walinya wali hakim. Wali hakim. Yang sering terjadi enggak bisa, Pak, karena saya membesarkan, saya menyekolahkan hingga akhirnya sang anak ini jadi dokter. Saya harus jadi wali nikah. Enggak bisa. Fanikahuha batil, nikahnya batal. Enggak sah karena bukan wali nikah. Makanya kalau panjenengan ambil anak, kalau ketemu ayahnya ditulis ayahnya. Jangan anak bapak dan ibu yang mengambil nasabnya, itu nanti kasihan. Nah, biasanya kalau anak itu tidak diketemukan ayah dan ibunya di akte kelahirannya, yang sering kan ketemu ibunya aja kan, maka atas nama ibu walinya, nanti ya orang tuanya, nanti jelas akad nikah walinya wali hakim. Berikutnya, bentar ya, itu yang nyerahkan siapa? Itu proses. Prosesnya begini, Ustadz Isa. Prosesnya itu untuk penyerahan anak itu ada dinas sosial. Saya dulu salah satu anggota tim pengangkatan anak di Jawa Timur. Dari berbagai macam unsur, dari Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, lalu pengadilan, semua hadir. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial lengkap, sidang, Pak. Setelah misalnya di panti, misalnya diambil di panti kita daftarkan. Setelah didaftarkan nanti di sidang PIPA namanya. PIPA itu apa ya? Pengambilan anak itu kita sidang, Pak, di Dinas Sosial Jawa Timur. Si A ini diambil oleh Ustadz Isa Ansori. Kenapa? Karena Ustadz Isa Ansori tidak punya anak lebih dari 5 tahun sudah. Lalu dilihat penghasilannya Ustadz Isa Ansori bersama istrinya berapa? Cukup apa enggak? Ya? Cukup apa enggak? Jadi jangan-jangan si anak ini setelah diambil jadi terlantar, ya kasihan si anak. Betul. Tidak boleh. Maka cukup, Pak. Setelah cukup disepakati, dia tanda tangan, nanti dikirim ke pengadilan, dibuatkan akta. Itu anak angkatnya Ustadz Isa Ansori bersama ibu. Ada di sidang di pengadilan nanti. Setelah sidang di PIPA di Dinas Kesehatan Jawa Timur. Jadi anak itu punya kekuatan hukum. Dan nanti yang menyerahkan ketika anak ini sudah dewasa, menikah, taukil walinya itu gimana? Taukil, kalau memang walinya ada, kan ada juga, ada seorang anak diserahkan kepada ibu Ustadz Isa Ansori, karena yang menyerahkan itu anaknya sudah 4, miskin. Mohon maaf ya. Terus anaknya akhirnya di saat hamil sama istri Ustadz Isa Ansori sudah dirawat, dibawa ke dokter, ke ini bla bla bla, kan nanti lahir diserahkan. Terus miskin,
anak ayake, begitu hamil lagi, diberikan lagi ke yang lain. Ada Pak, ada, benar. Yang sering itu masih tidak ada, Mas. Itu yang sering terjadi kita sidang itu, anak itu ditemukan di jalan. Kisaran umurnya sehari semalam sampai 2 hari. Itu tidak diketemukan kan, tapi diserahkan nanti di akte kelahirannya ditulis, kalau ada ibunya ditulis nama ibunya, tidak bapaknya. Kalau ayah, kalau anak lahir di luar nikah. Kalau memang sudah enggak diketemu, ya kosong akte kelahirannya, untuk mempermudah nanti si anak perempuan ini kalau menikah, walinya jelas hakim. Yang menyerahkan ke hakim dari ibunya? Dari ibunya, ibu yang mengangkat. Baik. Makanya harus jujur Ustadz Isa, si ngangkat tadi anak, si ngangkat bapak dan ibu yang angkat itu harus jujur menyampaikan ke KUA. Tapi kadang yang mau menyampaikan mikir, anak sudah kandung chemistry, kandung ini, gak enak saya. Gitu. Kita jeda kembali sebentar, ya. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk tema kita tentang perempuan yang haram dinikahi sesaat lagi. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolos. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Pemirsa, kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV, dan program ini hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansori bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur sekarang ini bertandang atau berkunjung di Masjid Sabilun Najah di Sawut Ratap Gedangan Sidoarjo, dan kita bersama ibu-ibu Majelis Taklim dari Masjid Sabilun Najah Sawut Ratap Gedangan Sidoarjo. Sekali lagi, kita masih ada di program Kajian Kini. Baik, ya kita lanjut kembali untuk tema kita tentang perempuan yang haram dinikahi. Baik, berikutnya yang haram dinikahi adalah bintul anak perempuannya saudara. Bintun, anak perempuan kan? Ya. Akhun, saudara. Saya sama Ustadz Isa Ansori kakak beradik. Ya, bersaudara ya. Bersaudara. Ya. Ustadz Isa Ansori punya anak perempuan Bintun namanya. Ponakan berarti. Ponakan bagi Panjang. Saya nikah dengan anaknya Ustadz Isa Ansori, keponakan tadi itu. Haram. Ya. Namanya bintul akh. Atau mungkin berikutnya bintul ukhti. Anak perempuannya saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan, ibu. Ibu punya anak perempuan. Saya pamannya nikah dengan anaknya ibu, saudara saya nggak boleh. Yeah. Haram dinikahi. Berikutnya yang tidak boleh dinikahi itu ialah yang tidak al-um tadi itu ibu kan. Berikutnya adalah haram berikutnya birrodho. Saudara sesusuan. Apa namanya ya? Ya, saudara sesusuan. Sesusuan ya. Ya. Saudara sesusuan.
Saudara sesusuan ini ada dua. Pertama ummul murdi'ah, yang kedua ukhtun minar rodha. Begini saudara sesusuan ini Bu, ada rukunnya. Arkanur rodha, saudara sesusuan begini. Ada orang perempuan dua, A sama B, sama-sama punya anak. Satu punya anak laki, satunya punya anak perempuan. Ya, punya anak perempuan. Yang si B ini wanita karir. Wanita karir, kerjanya di luar rumah. Sementara si A kerjanya di rumah, misalnya buka toko misalnya. Anaknya dengan catatan belum umur 2 tahun. Begitu si wanita karir ini mau berangkat ke kantor, anaknya dititipkan ke tetangganya si A. Nangis si anak. Karena nangis terus, akhirnya disusui. Angel. Yes, pokoknya disusui, dimpengi, ditetei, sama kan ji? Dimpengi, ditetei, disusoni. Akhirnya anaknya diam. Jadi pertama diam. Pertama rukunnya itu adalah ada murdi, ibu yang menyusui. Yang kedua ada rodi, anak yang disusui. Yang ketiga laban, air susunya jelas dari ibu si A tadi itu. Ya, air susunya jelas dari ibu si A tadi itu. Lalu kapan itu bisa terjadi? Karena anak si wanita karir tadi itu menangis terus, akhirnya disusui, berhenti. Besok gitu lagi, nangis lagi, dimpengi lagi, berhenti. Besok gitu lagi, dimpengi lagi, berhenti. Karena udah kenyang, berhenti. Itu pertama adalah duna haulaini, manakala anak tadi itu belum umur 2 tahun. Karena dalam Al-Quran itu anak itu sempurna menyusui itu adalah 2 tahun. 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi wal walidat, seorang ibu-ibu yurdina auladahunna, menyusui anak-anaknya haulaini kamilaini 2 tahun, kamilaini sempurna, liman arada, bagi orang perempuan yang menginginkan ayyutimmar radha'ah, sempurna sampai menyusui sampai 2 tahun. Maka kalau itu di bawah 2 tahun, pertama disusoni sama si A, itu pertama. Yang kedua anturdiahu khamsa radha'atin, 5 kali nyusu. 5 kali nyusu. 1 hari Senin misalnya kan ya. Mohon maaf, ini saya harus jelaskan ya. Iya, betul. Saya bukan ngomong porno Bun ya. Yang kedua hari Selasa nyusu. Netek sorry. Ya, netek. Ngempeh. Yang ketiga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 sudah ya. Karena dititipkan tiap hari, lebih dari 5 kali nyusu itu sudah ya. Maka anak yang sudah lebih dari 5 kali netek tadi ini, maka anak si A sama si B yang ibu tadi yang aktivitasnya di luar rumah menjadi saudara sesusuan, sempengan. Sesuson, paham maksud saya? Karena ini saudara sesuson, maka anaknya si A laki, anaknya si B ini perempuan nggak boleh dinikahkan. Karena sempengan nih, nggak boleh Bun. Makanya hati-hati mereka para bunda-bunda yang masih muda produktif, dititipkan anaknya, Yang dititipkan juga punya anak. Sowen daripada nangis. TTI itu nggak boleh Bun.
Jadi musyawarah namanya itu ya Bun ya. Musyawarah nggak boleh Bun. Jadi musyawarah. Mohon maaf, rodok saudara sesusuan nggak boleh. Apakah si perempuan ini dengan si B ini, laki perempuan ini tidak boleh juga berimbas dengan saudaranya? Yang perempuan ini punya adik perempuan, yang laki ini tidak boleh nikah dengan yang nyusu ke ibunya, tidak boleh juga ke adiknya. Nggak boleh. Ya. Ini kan namanya sesusun sudah. Baik. Ya, kita jeda kembali sebentar. Dan ada satu lagi yang tidak boleh, menikah dengan perempuan sekantor. Oh iya, sekantor. Iya, tidak boleh. Kalau sekantor. Tahu Bu ya? Perempuannya sekantor itu banyak, dinikahi semua, nggak boleh. Baik, supaya kita tetap semangat dan kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV, kita masih ada satu segmen lagi, kembali saat lagi. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, Anda masih mengikuti program Kajian Kini di Jawa Pos TV dan saya Isa Ansori yang setiap hari Ahad ya selalu hadir menyapa Anda bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Tiap hari Ahad kita keliling dari masjid ke masjid dan sampailah kita berlabuh di Masjid Sabilun Najah Saut Ratap Gedangan Sidoarjo bersama ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Sabilun Najah. Dan sekali lagi Ibu, kita masih ada di program Kajian Kini, inspirasi Nur. Baik, sebelum saya lempar ke forum untuk memberikan pertanyaan ke Yai Farmadi, dilanjut sebentar Yai. Sedikit kajiannya tadi. Yes, yang ingin saya sampaikan, al-muharramat minal musaharah. Salah satunya yang tidak boleh dinikahi karena musaharah mertua. Itu salah satunya Ummuz Zaujah, ibunya istri. Ibunya istri. Ibunya istri, ya. Mertua. Jadi mertua saya ke mertua saya tidak batal wudu. Ya. Tapi kalau ke istri batal wudu. Misalnya istri yang laki ini wafat maupun cerai, si laki saya misalnya sama mertua tetap tidak batal wudu. Itulah yang dinamakan tadi mahram mu'abbad. Ya, mahram selamanya tetap tidak batal wudu. Ya. Ada mahram mu'aqqad. Tadi mahram mu'aqqad itu ialah wanita yang haram dinikahi karena tertentu. Di saat saya menikahi seorang perempuan, ya. Si perempuan ini punya adik perempuan, tidak boleh saya nikah dengan adiknya. Dua-duanya jadi satu. Dua-duanya. Tapi ini haram dinikahi adiknya karena istrinya Mbak Yunya masih istri saya. Ya. Namanya istri. Tapi
kalau istri tadi itu sudah wafat atau mungkin cerai, si laki boleh nikah dengan adiknya. Iya. Itulah yang dinamakan mu'akkad dengan sesuatu hal tadi itu. Ya, iya, baik. Apa maksudnya? Ya, monggo yang mau ditanya. Kita ke ibu-ibu yang sebelah kiri dulu, nggih, monggo, Ibu. Memberikan pertanyaan, disebutkan namanya dulu dan setelah itu pertanyaannya. Monggo, Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nun sewu badhe tangga. Nggih, monggo, Bu. Seumpami niki wonten keluarga nggih punya anak 2, laki-laki semua. Satu keluarga, kakak dan adik. Terus yang satu keluarga, satu lagi itu punya anak perempuan. Yang kakak sama adik perempuan, adik kakak semua perempuan sama ya. Nah, yang kakaknya itu menikahi kakaknya, yang adiknya menikahi adiknya. Oke. Boleh apa enggak? Baik. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sunia. Terima kasih. Lanjut yang sebelah kanan. Nggih, Bu. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu. Monggo. Sebutkan namanya dulu, Ibu. Ibu Tuti, ya. Agak keras, Bu, Bu Tuti. Nggih, jelas ya. Nggih. Baik, nggih, matur nuwun, Bu Tuti. Baik, terima kasih. Monggo. Bunda Sunia. Bun, contohnya kan begini, mempermudah. Ya. Saya sama Ustadz Isa Ansori kakak beradik. Nggih. Panjenengan kakak beradik. Bu Sunia sama Ibu Dewi. Saya nikah sama Bu Dewi, lalu kakak saya Ustadz Isa nikah sama Bu Sunia. Kan begitu maksudnya? Ya tapi ya nemen. Jadi di saat saya menikah sama Bu Dewi, ini nggak ngimbas saudara saya ini. Ustadz Isa Ansori itu tetap batal nikah ke panjenengan. Ustadz Isa Ansori batal, tidak ada. Yang problem itu saya sudah nikah sama Bu Dewi, tidak boleh ke panjenengan. Kecuali, mohon maaf, kecuali sudah cerai atau wafat, sudah wafat, boleh saya pindah. Lalu ini yang problem. Kalau saya sama panjenengan Bu Dewi, lalu adik saya atau kakak saya Ustadz Isa sama panjenengan, tidak ada masalah. Tapi yo nemen yo, karena uang beliau. Kadung cinta. Bahasanya keliru ya apa? Kadung cinta. Kok kadung keliru gimana? Ada watik subhat. Mohon maaf, dalam fikih itu ada istilah watik subhat. Watik subhat itu istri saya adiknya keliru ke kakaknya. Iya. Pulang kerja, mohon maaf. Biasanya kan di kamar saya istri saya kan. Saya habis ada acara 5 hari pulang kok dilalah, obon dilalah. Ipar saya kok tidur di kamar saya. Subhat namanya aja. Pokok jangan sampai keliru aja. Baik. Jadi yang problem sekali lagi, kalau saya sudah nikah sama Bu Dewi, tidak boleh sama adiknya atau kakaknya, adik Mbak Yunya atau adiknya yang sama perempuan, itu nggak boleh. Nah, kalau adik saya, kakak saya mau saudara perempuan, monggo, cuma catatannya nemen itu aja. Boleh. Kan nggak ngimbas itu. Berikutnya ke pertanyaan Bu Tuti tadi. Pertanyaan Bu Suni, jawabannya di sini ada Bunda. Jadi wal ukhtu minar radha. Ukhtu minar radha ini saudara perempuan. Misalnya gini, si A punya anak perempuan. Si B tadi punya anak laki. Ya. Si laki ini nyusu sama si A. Ya, sama si A.
apakah si laki ini 1, 2, 3, anaknya 1, 2, 3 perempuan semua. Apakah anak laki ini yang nyusu ya? Yeah. Yang nyusu sama ibu tadi itu juga nyimbas sama adiknya yang kedua, yang ketiga? Maka jawabannya wal ukhtu minar rodho, saudara perempuannya dari yang nyusu tadi itu, manirtado amimro'ate dalika, manirtado aminimro'atin soro jami abanat ya ikhwa, maka anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga tidak boleh. Kenapa? Karena perempuan ini nyusu sama ibu tadi itu. Lengkap nyusunya, ngempeng sama Baik. Karena waktunya terbatas, tapi mudah-mudahan penjelasan dari Romo Yai Farmadi Hashim tadi soal perempuan-perempuan yang haram dinikahi kita bisa memahami dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Matur nuwun untuk semuanya, Yai. Terima kasih untuk kajiannya. Ibu-ibu juga matur nuwun ya untuk bisa berkumpul lagi untuk pekan depan, dan kita masih ada di program kajian kini Jawa Pos TV. Dan saya Isa Ansori bersama Yai Farmadi harus pamit undur dari hadapan Anda pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.